Ya, oke. Ya, baru Kita masuk mulai awal. ya. Ya, Ya, baik. Alhamdulillah. Saya belum. Eh, ya. Alhamdulillah, Dr. Hidayat. Baik. Kemudian kita mulai ya, Prof. Asri. Iya, monggo. Assalamualaikum, Ya, Dokter Hidayat. ya, Terima oke. kasih. salam Prof. Ya, Ya, eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Asri dan Dr. Hidayat pada presentasi hasil praktek lapangan tentang evaluasi sistem surveillance dan kebetulan pada hari ini Yuni Kartika yang akan presentasi tentang evaluasi sistem surveillance penyakit pertussis di Kota Depok ya. Silakan Yuni presentasi selama jangan lebih dari 20 menit dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bu Yuni Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang yang terhormat Profesor Dr. Asri C. Adisasmita, MPH MPhil PhD, yang saya hormati Dr. Hidayat Nur Ghazali Jazuli, MFid, dan saya hormati Dr. Triunis Miko Wahyono, MSc. Izin Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pada siang hari ini saya melaporkan hasil evaluasi sistem surveillance penyakit pertussis di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pertussis sendiri atau batuk kerajan merupakan penyakit pernafasan yang sangat menular dan dia bisa menyebar dengan mudah dari orang ke orang melalui droplet yang ditularkan saat batuk. Kondisi global sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Begitupun meningkat insidennya di Indonesia dari tahun 2002 ke 2023. Tindakan prevention dari WHO merekomendasikan beberapa vaksinasi, yaitu dosis pertama sampai booster usia 2 tahun, dosis penguat lanjutan, dan vaksinasi ibu hamil. Sedangkan di Indonesia sudah dilakukan juga vaksinasi dari DPT HB-HIV1 sampai DPT HB-HIV4 balita. Pada global level indikator juga disebutkan bahwa agenda imunisasi dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas penyakit. Cakupan imunisasi di Kota Depok sendiri pada tahun 2024 berdasarkan ASIP itu sudah mencapai 103,04% dari 95,5% jika berdasarkan PWS dan 70,8% jika berdasarkan ASIP. Untuk insiden kasusnya sendiri meningkat pada anak usia 0 sampai 18 tahun di tahun 2023 2,1 ke 4,3 per 100 ribu penduduk atau 15 kasus dan 31 kasus. Dan kasus-kasus tersebut merupakan anak usia 0 sampai 18 tahun. Semua orang dapat terinfeksi pertusis, tetapi lebih banyak menginfeksi pada bayi dan anak. Maka evaluasi sistem pertusis dikatakan penting untuk dilakukan dan berdasarkan hasil ANSID, pertusis merupakan prioritas kedua. Tujuan umumnya sendiri untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sistem surveillance, sedangkan tujuan khususnya mengetahui ketercapaian tujuan pelaksanaan sistem surveillance, kemudian mengetahui gambaran sistem surveillance pada aspek struktur surveillance, kemudian mengetahui gambaran sistem surveillance pada aspek fungsi utama, mengetahui gambaran sistem surveillance pada aspek fungsi pendukung, kemudian mengetahui gambaran atribut surveillance, dan mengetahui hambatan pelaksanaan sistem surveillance pertusis. Untuk manfaatnya dibagi menjadi dua, yaitu bagi mahasiswa dan juga Dinas Kesehatan Kota Depok. Berikut untuk bab 2 yang telah dibahas di laporan yang sudah disampaikan juga di seminar proposal. Kemudian berikut untuk kerangka teorinya yang diambil dari WHO yang ada beberapa poin: struktur, fungsi utama, fungsi pendukung, dan atribut sistem surveillance. Berikut untuk kerangka konsepnya untuk mengetahui tujuan sistem surveillance, indikator kinerja, dan juga struktur dari sistem surveillance sendiri, kemudian diidentifikasi masalah dan hambatannya sampai bisa menyampaikan terkait dengan rekomendasinya seperti apa. Untuk metodologinya ada sedikit perubahan, yaitu di bagian sampel yang diambil yaitu 17 yang terdiri dari
5 puskesmas dengan laporan tertinggi, 5 puskesmas laporan terendah, 2 dengan kasus nihil, 2 RS dengan laporan tertinggi, dan 3 responden dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Dan 17 responden ini sudah mewakili 11 kecamatan di Kota Depok sendiri. Berikut untuk kerangka kerjanya yang sudah disampaikan juga. Nah, berikut untuk hasilnya. Yang pertama terkait dengan gambaran umum. Kegiatan surveillance pertusis di Kota Depok sendiri sudah dilaksanakan terutama di tingkat Puskesmas, RS, dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian dilanjutkan Provinsi dan Pusat. Untuk Kota Depok sendiri telah melakukan pencatatan dan pelaporan pada website SKDR, yang mana sudah 100% puskesmas itu terdaftar dalam sistem SKDR. Namun pada rumah sakit itu baru 2 yang terdaftar mulai tahun 2023 terdaftar pada sistem SKDR. Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga memiliki beberapa jejaring dan kemitraan dalam upaya penangkapan kasus pertusis. Berikut untuk yang terkait dengan struktur sistemnya, yaitu poin legal aspect. Di sini ada beberapa peraturan, namun yang menurut saya paling paling penting untuk teman-teman itu mengetahui yaitu 3 poin, dan capaiannya terutama untuk petunjuk teknis teman-teman sudah sangat mengetahui begitu. 100% dari responden mengatakan tahu, dan juga 65% mengatakan tahu terkait dengan UU Kesehatan, dan Permenkes penyelenggaraan sistem surveillance sebesar 59%. Kemudian terkait koordinasi jejaring dan kemitraan, di sini saya sebutkan dikelompokkan menjadi 3, yaitu lingkup puskesmas, kemudian dinas kesehatan, dan rumah sakit. Kalau untuk lingkup puskesmas sendiri, mereka mengatakan bahwa dari 12 responden itu memiliki jaringan dengan vaskes lainnya dalam menangkap kasus pertusis, yaitu 100%, dan memiliki kemitraan sebesar 75%. Dalam tingkat Dinas Kesehatan Kota Depok, RS eh, kok jejaring atau kemitraannya seperti rumah sakit, dinas kesehatan kota lain, kemudian kemitraannya seperti OSIS pemerintahan, sekolah, organisasi profesi. Sedangkan untuk tingkat rumah sakit, jejaringnya itu meliputi rawat inap, rawat jalan, dan IGD untuk penangkapan kasus pertusis. Berikut saya gambarkan terkait dengan alur koordinasinya. Jadi ada puskesmas, rumah sakit, dan juga dinas kesehatan. Dari beberapa jejaring di puskesmas ini akan melaporkan ke puskesmas, termasuk dengan klinik, DPM, BPM, kader, sekolah, sekolah dari PJUKS, kemudian menyampaikan ke puskesmas, dan puskesmas akan koordinasi dengan dinas kesehatan. Demikian pula dengan rumah sakit dari 2 sampel itu menyatakan bahwa jejaringnya dibagi ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD, yang nantinya akan melaporkan ke Dinas Kesehatan. Dan juga ada kemitraan, yaitu organisasi profesi yang melaporkan ke Dinas Kesehatan, yang kemudian nanti saat pelaporan dikirimkan sampel ke arah laboratorium, kemudian laboratorium akan memberikan hasil sampelnya dan akan disampaikan juga ke jejaring Dinas Kesehatan. Terkait dengan pelaksananya sendiri, Dinas Kesehatan Kota Depok dilakukan oleh 1 kepala bidang, kemudian ada 1 kepala tim surveillance, 3 anggota non ASN, dan 4 anggota ASN, yang mana 1 staf di Dinas Kesehatan Kota Depok menjadi pemegang program sistem surveillance. Kemudian untuk tingkat puskesmas sendiri, surveillance pertusis di tingkat puskesmas minimal ada 1 orang yang memegang sistem surveillance-nya, dan bahkan ada yang maksimal 2 orang yang memegang sistem surveillance-nya. Kemudian kalau untuk di rumah sakit sendiri, kegiatan sistem surveillance dilaksanakan dengan bentuk tim. Jadi ada tim yang di SK-kan begitu, meliputi dokter, laboratorium, kemudian rekam medis, dan yang lainnya untuk ikut andil dalam kegiatan sistem surveillance ini. Kemudian terkait dengan fungsi utama, yaitu deteksi kasus, di sini ditunjukkan bahwa capaian deteksi kasus untuk di puskesmas itu lumayan tinggi, yaitu 83% ada deteksi kasus, 100% tenaga kesehatan, ada tenaga kesehatan yang menangkap kasus suspek pertusis, dan juga pemeriksaannya sesuai SOP, dan juga penyelidikan epidemiologi dalam waktu 2 kali 24 jam. Jadi sebenarnya 17% sendiri ini hanya uh, puskesmas yang memang dia nihil kasus gitu, atau tidak ada kasus gitu. Untuk prosesnya sendiri, puskesmas akan mendapatkan dari misalkan poli umum, poli anak, atau jejaringnya, kemudian
Saat mendapatkan dipoli umum dan poli anak akan melakukan pengambilan sampel PE dan lapor SKDR. Kalau rumah sakit dari tidak kimia IGD, rawat inap rawat jalan, pengambilan sampel dilakukan PE dan lapor 24 jam. Kemudian yang terkait dengan SARS PD3 secara aktif di rumah sakit, di kedua rumah sakit memang belum dilakukan. Jadi kalau kemarin saya observasi dan melihat beberapa laporannya, laporan itu dikirimkan dalam bentuk email dan memang belum ada dari Dinas Kesehatan yang melakukan SARS PD3 secara aktif. Jadi kemarin sempat diskusi juga dengan pemegang programnya, jadi memang belum sampai ke situ, tapi lebih ke uh, pelaporan SARS-CoV-3-nya itu dilakukan oleh rekam medis dan dikirimkan melalui email. Kemudian terkait dengan pencatatan dan pengumpulan, di tingkat puskesmas pencatatan pengumpulan laporan sudah ada sebesar 83% dan 17-nya hanya untuk yang kasus nihil. Kemudian yang di rumah sakit itu dilakukan 100%. Hanya saja memang rumah sakit tidak memberikan kelengkapan atau ketepatan laporan dari jejaring karena memang rumah sakit hanya sampai ke pelaporan kasus saja. Kemudian untuk fungsi utama terkait dengan pelaporan, berikut bagian yang saya tambahkan di PPT ini. Jadi dari rumah sakit, puskesmas, vaskes yang nanti akan melakukan pelaporan ke dinas kesehatan. Dari rumah sakit bisa langsung ke dinas kesehatan, kemudian dikirimkan ke dinas kesehatan provinsi. Berikut ada beberapa form yang perlu disampaikan saat pengiriman sampel. Jadi ini juga list formnya yang dipakai, ada form part 1 untuk PE, kemudian part 2 itu untuk list kasus, part 3 itu untuk form notifikasi kasus di RS yang digunakan di RS, kemudian yang part 4 itu untuk pengajuan pemeriksaan, namun di Dinas Kesehatan ini memang sudah digabung dengan surat gitu untuk gabung permohonan biaya, part 5 untuk KLB atau W1, dan part 6 ini untuk Monef, dan yang part 6 ini juga udah dimodifikasi dari dinas yang digabungkan dengan kasus PD3 ini yang lain. Jadi saat Monef bisa bersamaan. Kemudian form SARS PD3I untuk pelaporan atau validasi data mingguan di rumah sakit. Pelaporan sendiri dilakukan secara manual, SKDR, dan juga Google Sheet. Berikut untuk analis dan interpretasi, jadi dari yang dilakukan evaluasi atau responden, itu ada sekitar 67% yang memang sudah melakukan analisis data. Puskesmas lainnya yang tidak melakukan analisis, dua diantaranya ialah yang kasus nihil, yang satu karena belum sempat melakukan, dan yang satu karena menganggap bahwa kasusnya itu dianggap kecil, jadi tidak perlu melakukan analisis data. Nah, pada level RS itu terdapat dua rumah sakit sebagai responden dan memang tidak ada kegiatan analisis dan interpretasi. Namun memang di Juknis pun juga untuk rumah sakit tidak sampai ke analisis dan interpretasi. Kalau untuk dinas kesehatan sudah melakukan analisis dan interpretasi rutin dengan analisis deskriptif. Berikut saya lampirkan juga contoh peta persebaran kasus pertusis dari dinas yang dilakukan atau dibuat dari pemegang programnya. Kemudian terkait dengan diseminasi, diseminasi di Kota Depok itu sudah terlaksana, hasil analisis dan interpretasi didiseminasikan secara rutin juga. Di tingkat puskesmas itu ada 83% dari sampel yang diambil, sebanyak 12%, duanya itu yang kasus nihil, kemudian diseminasi dilakukan setiap bulan di Lokpul, dan juga setiap 3 bulan di Lokminseknya. Tingkat RS sendiri tidak melakukan diseminasi karena hanya sampai pelaporan. Diseminasi di tingkat dinas kesehatan sendiri pada saat Radin dengan kepala puskesmas itu akan dilakukan diseminasi, dan juga dari Kabid menyampaikan bahwa diseminasi disampaikan juga di website dari Dinas Kesehatan Kota Depok yang itu merupakan inovasi dari PEP. Kemudian terkait dengan respon dan kontrol puskesmas, untuk respon dan kontrol puskesmas, verifikasi alat SKDR sendiri di puskesmas itu dalam 1 kali 24 jam sudah 75%, 25%-nya itu yang tidak punya kasus, kemudian RCA itu dilakukan 50% karena petugas menginfo belum ada instruksi untuk RCA. Jadi RCA atau SCK, kemarin sempat komunikasi juga dengan pemegang program bahwa setiap kasus pertusis yang confirm atau misalkan memiliki hubungan epidemiologi dan terjadi KLB itu akan dilakukan SCK.
gitu. Nah, tapi saat saya mengkaji itu di puskesmas, belum semuanya teman-teman itu mengetahui terkait dengan kegiatan SCK itu. Gitu. Pada level rumah sakit, petugas juga melaporkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Dinas Kesehatan juga menginformasikan kepada puskesmas dari laporan rumah sakit dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk feedbacknya sendiri, umpan balik perlu dilakukan sebenarnya kepada semua pelapornya. Tapi pada level puskesmas itu belum banyak yang memang melakukan umpan balik ke jejaring gitu. Dari yang saya dapat informasinya itu sekitar ada 3 yang memberikan umpan balik ke jejaring karena ada beberapa yang memang mereka tidak ada kasus sehingga tidak ada umpan balik ataupun memang pemegang programnya itu jejaring dipegang sendiri sama PJ jejaring sendiri. Jadi terkadang ada komunikasi yang belum maksimal. Kemudian umpan balik bisa berbentuk rekomendasi, hasil, dan jumlah kasus. Tapi pada lingkup dinas kesehatan sendiri, feedbacknya sudah berjalan dan kemarin ada inovasi juga diinfokan bahwa berupa buletin dan juga rekomendasi yang dilakukan dari dinas kesehatan Kota Depok. Untuk pedoman sendiri, di sini kemarin bagi ada yang apakah ada yang memiliki pedoman fisik, digital, dan keduanya, dan juga memahami isi dari tersebut. Dari 12 responden, mereka sudah mengetahui semuanya, dan kebanyakan memang dalam bentuk digital. Untuk pelatihan sendiri, di sini dari 12 responden, itu ada 10 puskesmas dan 2 dinas kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan seperti itu, yaitu sekitar 71%. Kemudian terkait dengan asistensi teknis, misalkan melakukan kegiatan pengisian form, kemudian atau misalkan melakukan kegiatan sistem surveillance atau kegiatan surveillance yang mana dinas kesehatan juga turun ke sana untuk melakukan asistensi teknis dalam upaya untuk peningkatan sistem surveillance di puskesmas sendiri. Kemudian kalau RS sendiri menginfokan bahwa tidak ada pelatihan dan juga asistensi teknis, jadi teman-teman di rumah sakit lebih mendapat info dari dokter patologi klinik rumah sakitnya. Ataupun juga sempat disampaikan, dikirimkan seperti kayak pedoman atau petunjuk teknis perkusisnya. Supervisi, monitoring, dan evaluasi di sini sudah tinggi juga capaiannya dari 12 responden. Untuk evaluasi dilakukan 100%, dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Kemudian monitoring juga dilakukan setiap bulannya. Kemudian supervisi dilakukan 88% minimal 2 sampai 3 kali. Untuk SDM sendiri, SDM di lingkup puskesmas itu sudah mempunyai tenaga epidemiologi kesehatan yang bertugas pada kegiatan sistem surveillance, yaitu sebanyak 75%. Kemudian sisanya itu background-nya bukan yang epid, begitu. Kemudian juga tersedia 100% dokter untuk menegakkan kasus suspek, dan juga ada tenaga kesehatan yang bertugas di kegiatan surveillance kesehatan, tapi memiliki peran ganda gitu di program yang lainnya itu lumayan cukup banyak. Kemudian untuk pendanaan sendiri di tingkat puskesmas itu sekitar 500 sampai dengan 5 juta untuk kegiatan turun lapangan yang mana sumbernya berdasar dari BOK. Kemudian ada 2 puskesmas dari sampel yang diambil itu menyatakan bahwa anggaran belum mencukupi, tapi satu puskesmas lainnya menginfo di 2025 itu sudah mencukupi. Kemudian pendanaan RS melalui BPJS dan pendanaan Dinkes itu sekitar 300 juta dari APBD dan DAK-nya. Kemudian atribut sistem surveillance, di sini ada 4 pertanyaan terkait dengan atribut sistem surveillance, yaitu definisi operasional, mudah dipahami tidak, prosedur pengumpulannya mudah dilaksanakan tidak, kemudian metode pengumpulan datanya tergolong mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu, pengolahan dan analisisnya juga tidak membutuhkan banyak waktu. Kalau dari rumah sakit sendiri sudah 3 poin menyatakan setuju, kemudian dari puskesmas pada poin pertama, dari dinas kesehatan ada sekitar 67%. Jadi 67% atau 2 orang dari jawaban responden dinas kesehatan terkait dengan definisi operasional satelit perkusisi itu mudah dipahami. Tapi 1 orang menyatakan bahwa memang ada definisi kasus yang mana itu sedikit susah untuk dimengerti atau dipahami. Kemudian yang poin kedua, 2 orang dari dinas kesehatan menyatakan bahwa proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan masih harus double record. Jadi memang mereka menyatakan perlu melakukan
pengumpulan melalui Excel, kemudian melalui SKDR, dan itu pun juga harus dilaporkan lagi ke provinsi gitu. Kenapa tidak semuanya by system sehingga bisa di tracking di setiap tingkat administrasi kesehatan. Kemudian juga terkait dengan metode dan analisis data yang mudah, itu ada 2 orang dari Dinas Kesehatan sehingga presentasinya 67%, yang mana harapannya ke depan bisa dari sistem analisis dan pengolahan datanya itu dari sistem yang ada gitu. Kemudian terkait dengan kelengkapan dari pelaporan ataupun dari hasil SKDR itu yang sudah terlapor ada 38 puskesmas, ini semua puskesmas, itu kelengkapannya 100%, kemudian 2 rumah sakit yang sudah terdaftar SKDR itu 100%. Jadi ini baru 2 rumah sakit di Dinas Kesehatan Kota Depok. Tapi kalau misal semua rumah sakit, kelengkapan laporan keseluruhan puskesmas dan seluruh rumah sakit yang memang dilakukan manual oleh petugas dinas itu juga sebesar 100%. Kemudian terkait dengan ketepatannya, jika berdasarkan SKDR itu untuk puskesmas 98,84% dan untuk rumah sakit 99,04%. Sedangkan jika manual dihitung dari semua rumah sakit, yaitu 28 rumah sakit, itu ada 67,8%. Next. Kemudian aksesibilitas, laporan di sini itu ada 100% puskesmas yang terdaftar, tapi baru yang belum terdaftar dari rumah sakit itu besar, yaitu 93%. Keterwakilan juga masih belum mewakili karena masih perlu peningkatan jejaring lebih kuat. Kemudian untuk kegunaannya sendiri, di sini menyatakan bahwa responden 100% data surveillance itu milik kegunaan, hanya saja di poin terkait dengan dapat digunakan dalam data penelitian itu 92% karena responden menganggap perlu adanya data tambahan seperti itu untuk dilakukan penelitian. Next. Berikut untuk rangkuman hasilnya. Jadi untuk pencapaian tujuan surveillance pertusis itu sudah baik, tapi ada beberapa rekomendasi dan identifikasi masalah di sini, seperti ada yang tidak membuat tren begitu karena memang kasusnya kecil. Kemudian ada juga hasil laboratorium yang lama keluar. Kemudian jejaring perlu dioptimalkan lagi. Kemudian analisis data tidak dilakukan pada puskesmas yang kecil juga. Kemudian untuk indikator kinerja yang tidak tercapai itu pada unsur yang kedua, yaitu persentase vaskes yang melaporkan data pertusis tepat waktu, bahkan saat tidak ada kasus atau nihil, itu 67,28%. Sedangkan untuk yang poin 5 itu memang di Dinas Kesehatan tidak ada datanya gitu. Tapi untuk persentase berapa persen yang dilakukan pemeriksaan laboratorium itu ada, tapi kalau 2 hari itu sampai di laboratorium itu tidak ada gitu. Kemudian terkait dengan struktur sistem surveillance adalah aspeknya sudah baik. Kemudian untuk fungsi utama yang kurang baik lebih ke kurang pelaporan, yaitu harapannya bisa 100% karena ada satu rumah sakit yang belum melapor atau belum mengikuti sistem surveillance pertusis. Untuk diseminasi, respon kontrol dan feedback juga sudah baik. Kemudian untuk fungsi pendukung yang kurang baik lebih ke arah pelatihannya begitu, karena ada beberapa yang memang petugasnya masih baru sehingga belum terpapar sama sekali. Di sini pelatihannya tidak harus yang pernah pelatihan ada JPL-nya begitu, tapi bisa juga berbentuk workshop ataupun webinar gitu. Tapi ada 2 yang memang belum mendapatkan pelatihan sama sekali atau workshop atau webinar. Kemudian untuk kesederhanaan ini dianggap artinya tidak sederhana gitu karena masih pencatatan pelaporan perlu double record, kemudian DO-nya masih tidak mudah dipahami, dan rekomendasinya mungkin bisa advokasi untuk peningkatan juga terkait dengan pencatatan pelaporan sehingga bisa lebih mudah begitu dan tidak perlu double record, kemudian konfirmasi terkait definisi operasional. Kemudian yang lainnya terkait dengan yang belum mencapai yaitu kurang tepat atau ketepatan waktu. Kemudian poin keterwakilan ini juga kurang mewakili gitu karena belum semua jejaring ikut secara rutin dalam penemuan kasusnya dan juga tidak semuanya masyarakat itu mengerti terkait dengan pertusis.
Berikut untuk kesimpulannya. Jadi yang pertama terkait ketercapaian tujuan, lebih beberapa sudah tercapai, yang belum ialah kurang terlaksanaan analisis data dengan baik dan kegiatan RCA saat KLB. Kemudian untuk strukturnya, legal aspek telah diketahui, koordinasi jaring dan kemitraan sudah ada, namun perlu ditingkatkan partisipasinya. Kemudian fungsi utamanya, aspek fungsi utama terlaksana, tapi perlu penambahan partisipasi dari RS yang belum melaporkan atau partisipasi pada kegiatan sistem surveillance. Kemudian untuk fungsi pendukung sudah terlaksana, perlu dilakukan kajian ulang terkait dengan pelatihan pada petugas surveillance dan pada atribut surveillance, lebih ke kesederhanaan, ketepatan waktu, dan keterwakilan yang perlu diperbaiki dan dilakukan konfirmasi terkait dengan DO serta advokasi SKDM. Untuk hambatan sendiri, yang pertama hasil laboratorium yang menunggu lama, proses permintaan obat dari farmasi dinas butuh waktu, media amis yang terkadang tidak mencukupi atau tidak ada, tapi beberapa, sebenarnya nggak banyak, ini ada satu puskesmas yang melaporkan itu. Kemudian ada rangkap jabatan pada staf surveillance, belum semua mendapatkan pelatihan PD3I, kemudian pelaksanaan RCA belum semuanya responden mengetahui, kemudian jejaring yang belum maksimal dalam laporan kasus. Berikut untuk sarannya, melakukan perhitungan analisis beban kerja petugas surveillance di tingkat puskesmas, kemudian analisis kebutuhan petugas surveillance terkait dengan analisis data dan trennya, kemudian juga analisis jejaring yang belum optimal, melaporkan kasus dan menentukan format pelaporan serta waktu pelaporannya, kemudian melakukan kunjungan SARS aktif di RS, memberikan penyegaran atau workshop atau webinar materi PD3I secara berkala, sehingga apabila ada pergantian petugas itu sudah dapat penyegaran ataupun workshop. Kemudian memberikan template untuk feedback jejaring di bawah puskesmas, karena tadi ada beberapa yang memang belum melakukan feedback itu, kemudian melakukan koordinasi dengan dinas provinsi dan laboratorium rujukan terkait dengan hasil laboratorium yang terlalu lama, dan juga penyegaran terkait dengan tata laksana KLB. Ya, berikut untuk referensinya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon koreksinya dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yuni Kartika. Kita lanjutkan dengan tanya jawab atau masukan-masukan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Hidayat. Silakan, Dok. Terima kasih, Miko. Baik, untuk tiga, saya ucapkan selamat ya, sudah sampai tahap seminar hasil untuk evaluasi sistem surveillance kasus tusis. Terima kasih. Ya, yang saya hormati ada Prof. Astri, kemudian Dr. Miko, ya, dan teman-teman sekalian yang hadir pada uh, seminar hasil pada hari ini. Ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus saya sampaikan, Dr. Miko. Yang pertama untuk jika di latar belakang tadi sudah disebutkan capaian asik ya, kemudian itu sudah diperbaiki, lalu untuk sumber data profil di dinas kesehatan apakah disebutkan nggak di latar belakang ya, karena ketika di laporan lengkapnya itu tidak disebutkan ya data di dinas kesehatan di pendahuluan. Kemudian untuk data kasus pertusis ya di latar belakang selain disebut angkanya per penduduk, tapi ditulis juga nominal posisi berapa di Depok nih, ya. Terus disebutkan bahwa kasus di Depok ini mengalami peningkatan dari 2003 sampai 2024 ya, dari belasan sampai 30-an. Sehingga ini diperlukan, maka diperlukan evaluasi sistem surveillance. Apakah ada masalah nggak ini dengan sistem surveillance di Kota Depok ya. Jadi di background itu nggak disebutkan kenapa sih harus ada ESS itu nggak disebutkan di alinea akhir. Ya. Kemudian, nah ini yang di kerangka konsep nih, ini menarik ya Mbak Tika nih. Kan kalau teorinya itu kan untuk atribut itu bisa ada 9 10 ya. Tapi kalau Mbak Tika yang hasil ini ternyata cuma ada sekitar 6 ya atribut ya. Kenapa itu ya? Mbak Tika ini yang coba jelasin ya. Itu semuanya diambil tuh. Kemudian, nah ini untuk beberapa hal-hal yang kecil-kecil mungkin yang perlu Mbak Tika tahu ya. Di sini apakah jejaring itu masuk yang dimaksud dengan
punya jejaring itu apakah termasuk dengan MOU atau tidak, atau hanya lisan aja, pernyataan lisan dari si si responden bahwa memang sudah punya jaring tanpa ada mengambilkan MOU ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ini ada RCA tadi Mbak Tika sebut RCA ya. Nah, ini ada disebut bahwa puskesmas tidak mendapat informasi RCA dari dinas kesehatan. Nah, ini masalah seperti apa Mbak Tika nih RCA? Karena setiap kami RCA, kita RCA itu biasanya lakukan untuk di setiap kelurahan. Dan setiap kelurahan ada kasus itu kita utamakan, khususnya yang ada RW di kelurahan itu yang ada kasus KLB itu kita utamakan untuk RCA. Ya. Lalu, nah ini ada pelatihan juga tadi disebutkan oleh Mbak Tika di pendukung ya. Pelatihan yang dimaksud apa ya? Kan ada disebut pelatihan, ada juga workshop. Pelatihan workshop hampir sama sebenarnya. Ini masuk pelatihan dan workshop yang bedanya apa ini? Ya. Kemudian ada juga tadi untuk faktor pendukung juga supervisi, monitoring, dan evaluasi ya. Perbedaannya apa antara supervisi, monitoring, dan evaluasi? Karena ini kan bukan hanya atau ya, pasti masing-masing definisinya ya. Coba nanti Mbak ya bisa diperjelas. Lalu, nah di rangkuman Mbak Tika itu banyak hal-hal yang sebenarnya harus disimpulkan ya. Yang disimpulkan harus sesuai DO. Nah, tadi ada beberapa di faktor di ini ya, di deteksi dini, pelaporan, yang fungsi utama itu. Terus saya lihat baik-baik dari Mbak Tika itu dasarnya apa di DO itu tidak tercantum baik, hanya ada. Nah, berapa persennya itu tidak disebutkan. Jika definisi baik di rangkuman itu berdasarkan apa menurut Mbak Tika itu ya. Terus juga, nah kemudian ada juga konsep. Nah ini mungkin pertanyaan ya Mbak Tika ya, yang mungkin sebenarnya untuk ketusis tapi harus tahu juga yang saya ingin tanyakan sebenarnya tujuan dari eh, dilakukannya PE pertusis itu apa menurut Mbak Tika? Perlu nggak kita mencari kontak erat? Perlu nggak kita mencari suspek kasus baru? Ya, karena ini penting ya. Dan juga coba Mbak Tika sebutkan sebenarnya definisinya apa sih pertusis? Kalau ada suspek pertusis itu, ya. Karena ini banyak hal yang tidak tidak suka luput nih dari teman-teman dokter juga. Ya, oke itu dulu Dokter Miko. Ya, silakan Bu Tika ditanggapi, direspon. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Dokter Hidayat atas beberapa saran dan pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait dengan sumber data, yaitu tadi ya data dari Dinas Kesehatan dilampirkan juga di labelnya sumbernya. Ya mungkin saya luput di situ dok, tapi sebenarnya di daftar pustaka saya masukin tapi profil gitu, di profil Dinas Kesehatan Kota Depok. Kemudian terkait dengan atribut, kenapa belum semua? Jadi memang ada beberapa yang enggak itu, misalkan spesifitas, PVV, sama sensitivitas. Jadi karena memang itu berkaitan banget sama misalkan data laboratorium, jadi saya mikirnya oh enggak datanya gimana cara nyarinya gitu. Misalkan sensitivitas itu kan dia proporsi orang tanpa penyakit yang dianggap oleh sistem, tapi dia benar-benar tidak menderita penyakit tersebut gitu. Jadi saya rasa hal tersebut itu untuk memang penyakit-penyakit yang memang dia ada kegiatan screeningnya gitu. Jadi menghasilkan data itu. Makanya ada beberapa yang memang tidak dimasukkan di atribut tersebut. Kemudian terkait dengan jejaring, apakah disertakan MOU atau enggak. Jadi memang kemarin lebih nanya aja ada jejaring atau enggak gitu. Tapi saya nggak melihat memang apakah ada MOU atau enggak. Ada beberapa yang saya tanyakan itu ada yang ada MOU, ada yang enggak, tapi enggak secara menyeluruh gitu dok. Kalau misalkan data itu apakah ada MOU atau enggak itu saya belum dapat datanya itu gitu. Karena memang hanya by penjelasan dari si pemegang programnya. Kemudian kalau terkait dengan RCA, memang kemarin itu sempat juga diskusi sama Mbak Melinda gitu pemegang programnya gitu kan ya terkait dengan SCK begitu juga. Jadi eh,
teman-teman itu ada beberapa yang masih belum mengetahui. Jadi baru-baru mendapatkan itu katanya baru mulai itu di tahun 2025 gitu terkait dengan SCK-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada satu case pertusis yang confirm, yang suspek itu akan di PE di kontak erat serumahnya. Tapi misalkan nanti dia confirm itu akan di PE sekitar 20 di sekitar rumahnya, kemudian akan dilakukan SCK dan hasilnya dilakukan kejar gitu. Kemudian terkait dengan supervisi, monitoring, dan evaluasi, bedanya itu apa? Jadi kalau supervisi itu lebih ke pendampingan langsung kayak gitu dok. Misalkan Dinas Kesehatan mengecek bagaimana sih puskesmas itu melakukan pengisian laporan B1 kayak gitu. Tapi kalau monitoring itu dia dilakukan secara rutin gitu, mingguan ataupun bulanan yang mana kita bisa mengetahui masalah lebih awal. Kemudian kalau evaluasi memang dia menilai secara keseluruhan kayak gitu dan memang dilakukannya lebih sedikit dibandingkan monitoring kayak gitu untuk menilai kerja secara keseluruhan. Kemudian terkait dengan definisi operasional, baik dikatakan gimana gitu. Jadi kemarin juga sempat diskusi sama Dokter Hidayat juga terkait dengan DO di sini karena saya juga sempat bingung, oh gimana ya cara mengatakan baik atau tidaknya, karena kalau kemarin ANSID kan ada perhitungannya, tapi kalau ini berarti justifikasinya lebih ke apa. Nah, memang beberapa yang dikatakan baik itu di Juknis ada indikatornya, misal indikator kerja itu ada berapa, 80% atau berapa. Kemudian eh, ada beberapa poin yang memang dia misal pertanyaannya ada beberapa, tapi ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan kunci yang mana itu perlu dijawab dia sehingga eh, hasilnya itu bisa baik gitu. Misalkan ada pelaporan atau pencatatan atau tidak gitu. Misalkan ada, berarti kita bisa katakan baik gitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya itu menjadi pertanyaan pendukung yang untuk menjelaskan gambaran terkait dengan sistem pencatatan pelaporannya. Kemudian terkait dengan tujuan PE sendiri, jadi memang tujuan PE sendiri itu untuk mengetahui atau mencari kontak erat dari kasus yang suspek ataupun kasus yang confirm gitu. Nah, dari situ nanti akan diberikan profilaksis kayak gitu dari kontak eratnya tersebut. Kemudian kalau untuk definisi operasionalnya sendiri terkait dengan pertusis, itu memang ada 3 definisi yang disebutkan di situ. Jadi, suspek pertusis itu orang yang memang dia batuk terus-menerus atau paroksismus begitu yang berlangsung minimal sekitar 2 minggu gitu. Dan ada minimal satu tanda gitu. Misalkan satu batuk rejan pada saat inspirasi, kemudian juga yang kedua muntah setelah batuk, kemudian yang ketiga, muntah tanpa penyebab yang jelas. Atau misalkan juga diikuti dengan apneu, kayak gitu. Dan yang ketiga itu dinyatakan bahwa jika dokter menduga pertusis pada pasien dengan batuk tanpa ada batasan durasi. Jadi yang ketiga ini sih sebenarnya kemarin yang sempat menjadi diskusi juga, sebenarnya ini definisinya operasionalnya rada membingungkan, lebih ke situ. Seperti itu, Dok. Gimana Dokter Hidayat? Ya, berarti kalau ada ketemu kontak erat, itu perlu diambil sampelnya lagi nggak Nah, dari satu kasus? iya dok, sebenarnya kan kemarin saya sempat juga ya dok ya diskusi apakah kalau di misalkan penyakit lain kan misal kontak erat, kemudian dia kontak eratnya itu mengarah ke suspek gitu, ke suspek pertusis, itu kan dilakukan pemeriksaan untuk mencari apakah ini kasus confirm atau enggak atau mencari kasus baru gitu. Tapi kemarin diskusi kayaknya enggak gitu. Kalau di pertusis ya cukup ke mencari kontak eratnya saja gitu. Ya, jadi memang untuk Bapak Ibu sekalian ya, kita kemudian teman-teman juga, bahwa kalau untuk kasus pertusis ini agak khusus ya, kita tidak mencari kasus baru bila mana menemukan kontak erat ya. Jadi cukup diberi profilaksis ya, itu berdasarkan buku juknis ya. Dan itu sudah jadi pembahasan kami waktu itu. Ya. Sebenarnya Tika ini banyak sebenarnya Tika yang kecil-kecil nih. Cuman saya pikir nanti setelah inilah ya, setelah uh, setelah Mas ya, kecil ya. Pak Miko, sementara itu dulu Pak Miko. Ya, oke. Terima kasih Dokter Hidayat.
Selanjutnya, Prof. Pasri, silakan Prof. Pasri kalau ada masukan dan pertanyaan. Baik, terima kasih Dr. Miko. Em, ya tadi saya juga bertanya kalau tadi Dr. Hidayat menanyakan mengenai MOU. Kalau saya untuk yang mitra itu saya ingin tahu tadi yang institusi pemerintah sekolah itu 75%. Terus kemudian eh, tadi ya. Kemudian untuk unsur swasta, organisasi profesi dan lainnya tuh nol. Saya ingin bertanya, apakah yang 75% itu eh, hanya sekolah atau kalau ada peran dari institusi atau unsur pemerintahan yang lain itu dengan apa? Itu dan dengan organisasi profesi ini tidak ada artinya puskesmas tidak eh, eh, saya agak susah juga menangkapnya apakah kalau dengan organisasi profesi itu puskesmaskah yang melakukan kemitraan atau dari dinas kesehatan karena kan dalam hal ini puskesmas kan berada di bawah dinas kesehatan itu yang tentang apa namanya jejaring ya kemitraan terus kemudian saya juga mohon maaf juga karena mungkin saya juga nggak terlalu sering berdiskusi dengan Mbak Yuni nih ya karena ya Mbak Yuninya juga sibuk masih ngambil data dan sebagainya dan saya juga apa namanya dengan mahasiswa yang lain ya. Untuk fungsi utama deteksi kasus di puskesmas. Di situ dibilang bahwa yang ini yang menarik, ada pemeriksaan pertusis dilakukan sesuai dengan SOP pada buku panduan. Ini yang menjawab iya 83%. Maksudnya bagaimana ini? Apakah pemeriksaannya tidak sesuai dengan SOP dan ini ditanyakan ini kan dari kualitatif ya. Kualitatif terhadap berapa puskesmas tadi ya lima sama berapa tadi ya saya nggak ingat persisnya. Itukah maksudnya? Terus kemudian juga tadi Dokter Hidayat menyampaikan kalau ditemukan kasus baru maka tidak dilakukan PE ya. Jadi untuk ini dibilang bahwa pada saat melakukan penyelidikan epidemiologi petugas puskesmas juga mencari kasus tambahan lainnya itu ini gimana ininya dengan tadi polisinya bahwa kalau ketemu kasus baru tidak dilakukan PE tapi dikasih profilasis. Sedangkan di sini eh, pada saat melakukan PE petugas puskesmas juga mencari kasus tambahan lainnya. Mungkin itu dua dulu itu aja yang apa saya ingin bertanya. Ya, Terima silakan kasih. Mbak Tika direspon. Iya, baik Prof. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Jadi yang pertama terkait tadi kemitraan ya Prof ya. Apakah Hmm. kemitraan tersebut 75% itu sekolah saja atau seperti apa? Jadi memang sekolah aja Prof yang untuk kemitraan itu yang apa namanya ada garing sekolah atau ada unsur pemerintahan, institusi ataupun sekolah, ini memang mayoritas sekolah gitu, Prof. Yang menyatakan pemerintahan itu hanya satu gitu. Jadi selain itu enggak, Prof. Gitu. Kemudian yang Pemerintahan yang satu itu apa? itu lebih kayak ini sih, Prof, RT RW gitu, kayak lebih ke bagian masyarakat gitu. Oh, seperti itu masuk ya. Itu termasuk kelembagaan kalau RT RW. eh. Nah, saya bayangin apakah di institusi tertentu itu misalnya dari sekolah atau institusi lainnya kayak gitu mereka juga eh, apa berbuat sesuatu yang bagian dari kemitraan dengan puskesmas untuk misalnya pertusis itu do something kayak gitu, enggak ya? Enggak, Prof. Lebih ke sekolah sama tadi unsur pembinaannya lebih ke RT RW aja gitu. Tapi kalau institusi lain enggak sih, Prof. Hmm. Oke. Kalau RT RW nggak semuanya ya ini apa namanya
eh, mungkin lewat posyandunya atau apa kayak gitu, itu Hmm, nggak dianggap sebagai kemitraan ya? Maksudnya seperti apa itu kalau dengan RT RW itu? ya, jadi kalau dari RT RW itu dari nanti mereka yang akan melaporkan gitu ke puskesmas begitu, Prof. Tapi memang mereka lebih banyaknya yang melaporkan kasus perpus itu bukan dari masyarakatnya yang menjawab, tapi maksudnya lebih kuat itu jarinya ke yang sekolah tadi, Prof. Jadi ada PJUKS-nya yang melaporkan kayak gitu, Prof. Oke, kalau sekolah sih saya mengerti itu bahwa memang karena dia kan memang apa ya untuk imunisasi ya untuk ada kalau ada yang sakit gitu. Tapi kalau di luar sekolah itu yang saya nggak jelas gitu. Oke, baiklah. Ya pertanyaan berikutnya. Kemudian yang kedua, Prof, terkait dengan fungsi utama yaitu deteksi kasus. Jadi memang di situ disebutkan sesuai SOP atau tidak. Itu maksudnya saat memang ditemukan kasus atau misalkan suspek gitu ya, itu akan dilakukan PE, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dikirimkan sampelnya sampai nanti hasilnya ketemu dan juga dilakukan pencarian KE-nya tadi di PE-nya gitu. Jadi 83% itu hanya ini sebenarnya 83% baru yang responden dari puskesmasnya, Prof. Jadi dari 12 puskesmas itu ada 83% yang mana kalau diabsolutkan itu ada 10 puskesmas. Dan 17%-nya itu memang tidak karena memang mereka tidak punya kasus gitu, nihil kasus no case kayak gitu. Ya, jadinya 17%. Jadi tadi juga sempat ada masukan dari Dokter Hidayat kalau misalnya kenapa tetap tidaknya 17%. Berarti kan kalau ini harusnya apakah perlu dihitung juga tidak melakukan atau memang jadinya bukan 70% itu bukan tidak melakukan tapi memang tidak ada kasus gitu. Hmm, oke. Terus tadi dikaitkan dengan informasi dari Dokter Hidayat, jadi kalau ada ditemukan kasus baru itu tidak dilakukan PE tapi dikasih profilaksis. Nah, ini yang dilakukan PE ini yang mana atau bagaimana kaitannya tadi dengan informasi dari Dokter Hidayat? Ya, ya, Prof. Jadi kalau dari prosesnya itu dilakukan PE, penyelidikan epidemiologi, kemudian nanti akan mengetahui kontak eratnya itu siapa aja. Nah, nanti dari kontak eratnya itu nanti diberikan profilaksis begitu, Prof. Oh, terhadap kontak eratnya. Tapi kan kalau ada kasus baru akan dilakukan PE. Tadi kayaknya saya dengar Dokter Hidayat tadi bilang kalau ada kasus baru tidak dilakukan PE, tapi yang kontak dikasih profilaksis gitu, gitu nggak ya? Mungkin sekalian ini dengan Dokter Hidayat. Yang saya. Ya dong. Ya bro. Ya itu. Ini adalah perbedaan pertusis dengan yang lainnya. Kalau kita Hmm, dari itu kan kita kalau ada ketemu kontak erat, kita langsung pastikan dia kasus atau bukan, laten atau bukan kan. Bisa aja yang hmm, karier kan, karena kita kayak ya. tahun lalu kita ada kasus 2023 dua kasus positif, tiga kasus karier. Ya. Nah, Hmm, kalau kalau difteri seperti itu, tapi kalau untuk petugas tidak, bila mana ada kontak erat dari satu kasus, itu tidak dilakukan pemeriksaan lagi, kecuali ada kasus hmm, baru lagi di luar epidnya dari kasus yang lama, ya kasus yang sebelumnya. Tapi kalau ada hubungannya hmm. dengan kasus yang baru, ya kasus yang baru, Hmm. dia melakukan kontak erat itu nggak diperiksa lagi, nggak diswab, Langsung cukup dikasih kasih profilaksis. langsung dikasih profilaksis. Ya, Oke. itu perbedaannya. Waktu itu saya sempat Oke. salah juga berdebat dengan Kementerian Kesehatan. Saya minta coba Bapak baca lagi deh, Indonesia ada nggak diminta? Ternyata memang nggak ada. Jadi Hmm. saya ingat banget loh, jangan sampai salah yang lain itu. Ya Pak Tika ya. Ini nanti nggak apa-apa, nanti dipastikan lagi ke teman-teman. Mengerti atau enggak ada masalah definisi itu? Itu makanya saya tanya pertanyaan terakhir tuh. Menurut Mbak Tika gimana? Mbak Tika udah tahu persis kan? Tapi jangan sampai teman-teman yang di puskesmas juga sampai lupa. Diingatkan. Ya Mbak Tika ya. Hmm. Iya, Dok. Iya, kalau demikian mungkin di sini ini fungsi utama tentang deteksi kasus pertusis ini mungkin perlu penjelasan ya. Artinya juga untuk saya kan juga cukup awam gitu. Jadi eh, bingung juga gitu tadi menginikan SOP-nya dan juga
penyelidikan epidemiologi, kemudian ada penjelasan dari Dokter Hidayat supaya supaya apa eh, bulat gitu pengertian yang membaca kayak gitu atau yang mengikuti. Baik, Makasih. Ya, saya ada satu lagi nih yang respons dan kontrol fungsi utama. Itu dilakukan sweeping ya. Itu mana ya? Respons dan oke. kontrol. Ya, dilakukan sweeping yang melakukan tuh 50%, yang tidak itu 50%. Nah, di situ sweeping itu bagaimana? Apakah ini bila ada kasus atau ada apalah apa sweeping ini dilakukan pada kondisi yang seperti apa dan apakah juga ini sweepingnya hanya terhadap kasus atau juga imunisasinya. Terus satu lagi saya yang apa namanya kurang jelas juga adalah waktu membahas mengenai fungsi utama analisis dan interpretasi. Di situ dibilang bahwa rumah sakit itu tidak ada kegiatan analisis dan interpretasi. Ini analis apakah ada jadi panduan gitu kalau rumah sakit itu kalau dia melakukan analisis dan interpretasi bagaimana, kalau puskesmas melakukan analisis dan interpretasi bagaimana. Karena satunya kan rumah sakit itu kan statis di rumah sakit saja, sedangkan kalau puskesmas kan mungkin dia menganalisis memerlukan data yang lebih mungkin ke wilayah dan sebagainya dan interpretasinya kan terhadap wilayah. Ini itu tadi sweeping dan analisis dan interpretasi itu pertanyaan saya. Kasih untuk pertusis ya. Oke. Mungkin saya jawab langsung, Pak Miko. Ya, Ya, silakan. ya. Izin Prof terkait dulu dua pertanyaan tadi gitu ya, kapan dilakukan RC ataupun sweeping. Jadi sebenarnya kemarin juga sempat ditanyakan karena memang itu kan ada di guideline-nya begitu ya, di guideline-nya Kemenkes petunjuk teknisnya itu bahwa memang setiap ada satu kasus yang memang dia konfirmasi lab atau memiliki hubungan epidemiologi itu perlu dilakukan RC atau SCK gitu, survei cepat kayak gitu. Nah, kalau kemarin berdasarkan dengan responden di puskesmas itu ada beberapa yang mereka merasa itu nggak dilakukan begitu, Prof. Tapi ada beberapa juga yang melakukan gitu dan berdasarkan dari dinas kesehatan juga dinas kesehatan menyatakan bahwa dilakukan RCA gitu. Tapi memang kemarin saya confirm ke pemegang programnya itu juga memang belum belum semuanya itu melakukan gitu saat memang ada satu case yang confirm begitu, Prof. Kemudian terkait dengan analisis dan Ini tunggu, interpretasi. tunggu, 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 tunggu yang sweeping. Jadi kalau ada kasus, maka dilakukan sweeping ini Untuk berupa memeriksa kah atau memeriksa kontak apakah apa namanya apakah ada ada apakah ada eh, anak lain yang kemudian kontak dengan kasus tersebut, begitukah? Dan ya, bagaimana cara mensweepingnya, ya. memeriksanya? Jadi misalkan ada satu kasus confirm di Kelurahan X, kemudian akan dilakukan SCK. Jadi SCK itu untuk melihat anak-anak yang kurang dari 5 tahun itu status Mhm. imunisasinya seperti apa. Jadi Oke. nanti saat memang status imunisasinya itu belum melengkapi di usianya saat itu akan dilakukan kejar gitu, kejar imunisasi kayak gitu. Oke, jadi ini sweeping ini adalah untuk imunisasinya ya, karena tadi saya tanya ini sweeping apa? Apakah kasus atau imunisasinya? Jadi lebih ke imunisasinya ya. Ya, Oke, baik, baik. Yang analisis dan interpretasi tadi rumah ya. sakit dan puskesmas. Kalau untuk analisis dan interpretasi, jadi sebenarnya memang di juknis itu untuk rumah sakit dia stop ke arah pelaporannya aja, Prof. Jadi memang teman-teman di rumah sakit itu tidak memiliki kewajiban untuk melakukan analisis dan interpretasi, tapi memang di level puskesmas itu mereka melakukan itu dan memang di juknis juga ada analisis dan interpretasi itu untuk teman-teman di puskesmas kayak gitu. Tapi memang di rumah sakit enggak sampai ke situ, Prof. Dan panduannya, poin-poinnya apa aja,
itu di rumah sakit nggak ada, tapi kalau puskesmas itu sepertinya ada beberapa poin, tapi dari teman-teman itu biasanya yang dilakukan analisisnya lebih ke tren ataupun em, jumlah kasusnya itu berapa gitu. Jadi belum yang orang tempat waktu kayak gitu, Prof. Oke, artinya ini di PPT-nya kan dibilang pada level rumah sakit yang meliputi 2 rumah sakit sebagai responden tidak ada kegiatan analisis dan interpretasi. Itu maksudnya memang tidak tidak diharuskan gitu kan? Jadi tidak ada itu maksudnya tidak diharuskan. Ya, Kalau di sini penangkapan saya membaca ini eh, itu adanya di fungsi utama analisis ya. Saya membacanya ini adalah rumah sakit harusnya melakukan tetapi tidak melakukan gitu. Tapi yang saya mengerti dari jawaban tadi, dia tidak harus melakukan. Jadi eh, nggak masalah tidak melakukan kegiatan analisis gitu. Begitukah? ya, betul, Prof. Makanya yang di ini analisis data ini sebenarnya cuma persentase responden dari puskesmasnya aja, Prof. Oke, 67%. mungkin nggak usah dimasukin kali, jadi membingungkan kan rasanya kalau ditaruh seperti itu, seperti rumah sakit harus melakukan, tapi dia tidak melakukan gitu. Padahal dia memang nggak punya kewajiban, karena bagaimana dia analisis dan interpretasinya gitu. Kecuali bahwa ini memang confirm kasus kayak gitu, usianya segini apa segala macam gitu. Tapi kan nggak analisis yang kan dia nggak punya apa wilayah. Kecuali kalau mungkin juga jangan sampai dia nularin anak yang lain apa seperti itu. Eh, Artinya nggak jelas. Maksud saya rumah sakit itu dia tidak harus melakukan analisis dan interpretasi kecuali terhadap kasusnya sendiri kayak gitu. Gitu kan ya. Ya, baik, Prof. Mungkin nggak usah ditulis kali ya. Jadi analisis dan interpretasi itu adalah apa ininya puskesmas dan dinas kesehatan gitu mungkin. Ya, oke. Baik, itu saja dari saya, Pak Miko. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Dari Dokter Hidayat masih ada lagi, Masih, Dok, masih ada, masih ada. silakan. Tadi yang keputusan, sebenarnya keputusan atas PE Pertusisi sudah ada tadi disebutkan ya, masalah imunisasi kejar ya, tadi sweeping. Dan tadi sudah disebutkan oleh Tika. Ya. Kemudian tadi ada diseminasi ya. Saya pikir Tika untuk diseminasi bagi puskesmas yang belum punya kasus, saya pikir perlu ditanyakan kembali apakah apakah ada mendiseminasi bahwa pada saat ini tidak ada kasus pertusis di wilayahnya ke kelurahan, kecamatan ya. Dengan artinya begini, diseminasi tidak ada kasus pun dimasukkan ke diseminasi ketika ya bahwa statement bahwa tidak ada kasus kan kalau kalau untuk PD3I kan zero case pun harus dilaporkan itu juga harus disampaikan kepada kecamatan atau kelurahan. Nah ini harus ditanyakan lagi nih ke teman-teman di puskesmas ya, apakah disampaikan nggak adanya zero case itu ya. Kemudian masalah feedback ke jejaring ya, Mbak Tika. Jadi feedback ke jejaring itu saya pikir ada beberapa tadi yang kelewat ya. Feedback hanya beberapa persen yang dari puskesmas ke jejaring. Padahal dari dinas kesehatan itu sebenarnya setiap ada kasus, setiap ada hasil lab, kita pasti memberitahukan tuh ke jejaring tuh. Ya ada yang ke puskesmas, ada yang langsung ke rumah sakit ataupun ke klinik yang mengirim sampelnya. Ya ini perlu diklarifikasi lagi, Mbak Tika ya. Ini dianggap kalau dinas kesehatan sudah memberikan surat hasil lab dari lab nasional hasil positif atau negatif ke puskesmas atau ke klinik, artinya itu sudah termasuk feedback sebenarnya. Walaupun klinik mungkin puskesmasnya lupa kali, karena sudah ada tembusan. Ya, puskesmas ada tembusan ke puskesmas. Misalkan kita ada kasus dari rumah sakit UI kirim ke dinas kesehatan, itu positif. Otomatis pengampunya pun puskesmas kembali muka kita kasih laporan sebagai pemegang wilayah. Ya, gitu. Jadi soal otomatis sudah ada jaring ya, walaupun tidak melalui puskesmas suratnya. Kemudian Mbak Tika ada tujuan, saya lihat di rangkuman itu ada tujuan surveillance. Tujuan surveillance yang tujuan surveillance ada banyak, tapi di DO tuh nggak sebanyak itu loh tujuan surveillance-nya. Nanti coba dilihat ya. Tujuan surveillance ada 6, tapi yang di situ ada 8 atau berapa tuh? Coba lihat ya. Nanti disamakan dengan DO-nya. Ya. Kemudian, nah ini terkait dengan
ABK, saya belum paham nih. Kenapa Mbak Tika nyebut harus menghitung angka beban kerja? Alasannya apa nih? Sama tadi SARS ya, harus melakukan eh, kunjungan SARS. Sebenarnya mulai tahun 2024 kita melakukan kunjungan ke setiap rumah sakit. Kunjungannya kunjungan terintegrasi dengan bidang-bidang lain dan BPJS ke rumah sakit. Sehingga mau nggak mau kita juga pasti akan mengecek eh, medical review kasus-kasus untuk kasus-kasus ini kan SARS ini kan uh, survei aktif rumah sakit untuk PD3I ya. Dia kasus-kasus yang ada PD3I kita review medical recordnya ke setiap rumah sakit. Dan tahun 2025 ini pun akan ada nanti pertengahan tahun sampai ke akhir tahun ya. Sebanyak 28 rumah sakit. Nah, yang ABK ini saya nggak ngerti nih Mbak Tika. Dan untuk yang disaran, saya pikir untuk saran saran dia sama G itu digabung aja ya masalah PD3I dan KLB. Biasanya itu bersamaan seperti kemarin ya. Ada PD3 ada, untuk KLB yang lain juga ada. Terus KLB mungkin ada Inframe dan lain-lain. Uh, dan untuk di sana jangan lupa itu obat belum dimasukin tuh. Ya. Kalau untuk laporan, saya pikir laporan uh, bukan lab, masalah lab bermasalah itu sebenarnya ada pada tahun 2025. Ya, karena lab ini ada perubahan kebijakan dari pusat bahwa harus berbayar. Nah ini kita minta keringanan dia jawab baru dalam waktu 2,5 bulan baru dijawab. Sementara pada tahun 2023-2024 saya pikir nggak ada masalah dengan lab. 2025 ya, saya akui ada masalah. Ya. Tapi untuk masalah obat memang 2024-2023 masih ada masalah. Sehingga memang kita mengajukan pengajuan 20.000 rifampicin 20.000 apa? 20.000 kapsul eritromisin ya kepada farmasi untuk pengadaan khusus kontak erat kasus difteri ataupun kasus pertusis. Ya, itu Mbak Tika. Dan terakhir Mbak Tika saya lupa puskesmas ya. Kalau puskesmas ke puskesmas itu sebenarnya nggak perlu kerjasama pun nggak perlu dikatakan karena pasti otomatis sudah jaring itu ya puskesmas dengan puskesmas. Jadi kalau ada puskesmas nggak dijaringnya bukan puskesmas juga di Kota Depok juga mungkin. Ya, saya pikir mungkin itu si petugas mungkin lupa kali maksudnya. Ya, terima kasih Pak Miko. Iya, ada yang perlu direspon, Bu Tika? Oh, boleh respon sedikit, Pak Miko? Silakan. Ya, respon sedikit terkait tadi dari Dokter Hidayat, jadi terkait dengan zero report begitu ya dari jejaringnya ya dok. Jadi memang kemarin sempat saya tanyakan juga beberapa terutama untuk puskesmas yang misal dia zero case atau nil kasus gitu. Apakah memang jejaringnya itu mereka sudah rutin melaporkan dan memang kalau misalkan ada zero case mereka tuh juga melaporkan zero report kayak gitu. Nah, memang belum banyak yang melakukan rekapan rutin kayak gitu, Dok. Apakah misalkan setiap bulan itu jejaringnya mengisi spreadsheet, kemudian kalau zero case tetap ditulis zero case kayak gitu, itu tuh baru mungkin satu atau dua puskesmas yang saya dapat datanya, mereka punya spreadsheet untuk melaporkan rutin dari jejaringnya gitu. Tapi untuk yang lainnya mereka menunggu saja kalau misal ada kasus mereka laporkan, kalau enggak ya mereka tidak laporkan kayak gitu. Jadi memang kemarin saya juga mikir apakah benar-benar zero case ini zero atau memang perlu jejaringnya yang diperkuat terutama juga dalam pelaporannya. Kemudian terkait dengan tujuan surveillance, ya mungkin sepertinya saya kurang memasukkan di DO-nya, nanti saya tambahkan dok. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kunjungan SARS, jadi memang kalau saya lihat di jadwalnya itu dia perlu dilakukan kunjungan SARS aktif itu setiap minggunya untuk melakukan validasi validitas data kayak gitu. Tapi memang dari rumah sakit menyatakan belum ada, jadi lebih ke laporan yang sifatnya pasif tadi by WhatsApp. Seperti itu, dok. Terima kasih. Oke, sudah, Dokter Hidayat? Nah, cukup dok. Oke, Prof. Asih masih ada lagi, Prof? Enggak, cukup dari Oke, saya Pak Miko. Ya, ya, jadi kalau sudah terima cukup kasih. dari saya tidak ada. Kemudian kita berikan tepuk tangan kepada Bu Tika. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Asih dan Dr. Hidayat ya. Dan saya tutup presentasi hasil praktek lapangan
evaluasi sistem surveillance Petusis di Depok pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.